Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjaba lana as-salata waz-zakata was-siyam, thumma al-hajja ila baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atmi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini tanggal 27 bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Selain daripada nikmat iman dan Islam, tentunya nikmat sehat walafiat dan ringannya langkah kita menuju masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Muhsinin ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'taina, telah menganugerahkan kepadamu hai Muhammad. Fasalli, oleh karena itu laksanakanlah salat, ai as-salatul idul adha, wanhar, lalu sembelihlah korban. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang tidak senang kepadamu, orang yang benci kepadamu, huwal abtar, dialah yang akan tertipu, dialah yang akan rusak, dan dialah yang akan merugi. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa pertama, Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad, tentunya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, bahwa telah begitu banyak nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkannya kepada kita tentunya, yang apabila kita hitung nikmat Allah itu pasti kita tidak akan mampu menghitungnya, karena begitu nikmat yang kita rasakan sejak kita tidur sampai kepada kita bangun dan seterusnya tidur kembali. Nikmat itu silih berganti datang kepada kita.
Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad, tentunya kepada umat Nabi Muhammad, terutama nikmat materi. Oleh karena itu kata Allah, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah, fasalli, maka laksanakanlah salat. Yang dimaksud ayat ini tentunya adalah salat Idul Adha. Tapi tidak tertutup juga dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak usah atau dan jangan meninggalkan ibadah-ibadah salat, terutama ibadah salat wajib 5 waktu. Lalu wanhar, sembelilah korban, menyembelihlah kalian. Wanhar ini artinya berkorban. Korban yang kita sembelih secara hati-hati. Kita menyembelih hewan korban dengan menyenangkan sembelihan kita. Dalam hadis dikatakan falyurih zabihahu. Ketika kita menyembelih, senangkanlah hewan sembelihan itu. Kemudian tajamkan alat sembelihnya. Jangan dengan alat yang tumpul. Apalagi kalau kita membentur-benturkan kepala hewan tersebut ke suatu benda keras. Itu namanya bukan menyembelih. Yang dimaksud menyembelih adalah mengalirkan darah dengan alat yang cukup tajam. Dan hewan yang akan kita sembelih pun kita berikan kepadanya ketenangan. Tidak perlu kita memaksa dengan sekeras-keras tenaga sehingga membuat berontak sana berontak sini. Tapi kita perlakukan juga hewan itu dengan baik, sebagaimana kita memperlakukan kepada diri kita sendiri dalam keadaan situasi dan kondisi yang baik. Hewan juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mau diperlakukan secara kasar oleh siapapun. Maka ketika kita akan menyembelih hewan korban itu, perlakukanlah dia dengan sebaik mungkin, yang sekira-kira ia tidak akan memberontak, kecuali apabila dia melakukan pemberontakan yang keras, maka kita harus pun mengadakan tindakan agak keras juga sedikit. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak suka kepadamu, dialah yang akan hancur. Ayat ini turun ketika ada golongan sahabat, ada golongan dari kalangan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, di mana ketika anak Nabi Muhammad meninggal dunia yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim putra Nabi meninggal dunia, bagi suku atau bagi orang Arab pada waktu itu, keturunan dari lelaki itu adalah suatu kebanggaan. Tiba-tiba meninggal Ibrahim, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disusul dengan meninggalnya yang lain-lain. Maka ketika itu orang-orang sahabat-sahabat atau masyarakat yang jahiliyah yang ada pada waktu itu mengolok-olok, mengejek-ejek Nabi, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah terputus. Terputus di sini artinya keturunannya terputus karena tidak dapat menurunkan keturunan dari anak laki-laki. Akibat itu turunlah ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang-orang yang terputus. Terputus dari mana? Terputus dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mereka menjadi orang kaya, tapi kenikmatan hidup bagi mereka itu tidak ada, para jamaah sekalian. Boleh mereka menjadi orang yang gagah berani, tetapi kenikmatan dalam gagah beraninya itu tidak ada pada mereka, para jamaah sekalian. Jadi sesungguhnya yang putus itu bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka sendirilah. Sekalipun mereka mempunyai anak laki-laki, tapi keturunannya putus semuanya. Kenapa?
karena mereka benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal berkorban, wanhar, berkorbanlah. Maka kita harus tahu bahwa hukum korban itu menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Tidak wajib tapi mendekati wajib. Tidak sunnah tapi di atas daripada sunnah biasa. Kecuali Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanifah yang mengatakan bahwa hukum berkorban itu adalah wajib bagi mereka yang mampu atau yang sudah mampu untuk berkorban. Dalilnya mana para jamaah sekalian? Tentunya Imam Abu Hanifah mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang sudah mampu mempunyai kelapangan rezeki untuk berkorban tetapi dia tidak mau menyembelih korban, kata Rasulullah, "Fala yaqrabanna musallana." Orang itu tidak usah datang ke musalla kami. Berdasarkan hadis ini Imam Abu Hanifah mengambil hukum bahwasanya berzakat berkorban itu adalah wajib. Diperkuat lagi dengan firman Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Karena wanhar ini adalah kalimat perintah atau fi'il amar, sehingga Imam Abu Hanifah mengambil hukum daripadanya adalah hukumnya wajib berkorban, tapi itu pun bagi orang-orang yang mampu. Korban ini terbagi dua para jamaah sekalian. Ada yang namanya korban wajib, dan umumnya adalah korban sunnah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Korban sunnah ini bagi pengorban sendiri diperbolehkan untuk memakan atau menikmati sebagian daripada daging korban yang disembelihnya atau daging korban yang telah diserahkannya kepada panitia, karena korbannya bersifat korban sunnah. Yang kedua adalah korban wajib yang dinamakan korban nazar. Kalau seseorang bernazar untuk berkorban tahun ini, tanpa alasan apapun dia bernazar, saya bernazar untuk berkorban, maka hukum korbannya jatuh menjadi wajib. Bagi yang berkorban tidak boleh menikmati sedikit pun daripada hewan korban yang disembelih tersebut. Kenapa? Karena dia telah bernazar. Bernazar artinya berjanji kepada Allah akan berkorban. Kemudian korban itu tidak boleh dia nikmati sedikit pun. Kalau korban sunnah masih boleh diberikan kepada mereka untuk menikmati daging sembelihan tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, bagi kamu atau kalian yang melaksanakan yang berkorban, ambillah bagian terenak daripada korban tersebut. Daging mana yang terenak? Ambillah bagian itu untuk yang berkorban tersebut. Kalau hatinya yang terenak, serahkan hatinya kepada yang berkorban. Kalau daging paha belakang yang terenak, kasihkan daging paha bagian belakang kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil bagian terenak daripada daging korban itu para jamaah sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mahiyal adahi?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan berkorban itu? Kata Nabi, "Sunnata abikum Ibrahim," yaitu melaksanakan sunnah nenek moyangmu Ibrahim. Sejarah mencatat bahwa peristiwa korban adalah dimulai daripada peristiwa berkorbannya Ibrahim dengan putranya Ismail. Lalu syariat korban itu diwajibkan atau disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada tahun kedua hijrah atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, barulah korban itu disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah mengatakan korban itu wajib hukumnya bagi saya, tetapi sunnah bagi umatku. Alhamdulillah, untung tidak menjadi wajib bagi kita para jamaah sekalian.
Nabi mengatakan korban ini menjadi wajib hukumnya bagiku dan menjadi sunnah hukumnya bagi umat. Ada 3 yang sunnah menjadi wajib bagi Rasulullah, tapi sunnah bagi jamaahnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah, tapi wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sholat witir. Sholat witir sunnah hukumnya bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah berkorban. Sunnah bagi umat Muhammad, tetapi wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 amalan sunnah yang menjadi wajib bagi Rasulullah, tetapi tetap sunnah bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat, sunnatu abikum Ibrahim, yaitu melaksanakan sunnah nenek moyangmu Ibrahim. Kapan Ibrahim hidup? 18 atau 19 abad sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di sanalah Ibrahim alaihissalam hidup. Artinya 1800 tahun sebelum Nabi Isa lahir, tahun itulah Ibrahim lahir, dan tahun itulah peristiwa terjadinya penyembelihan hewan korban pertama yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi baru tahun kedua Hijriah disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Wa malana ya Rasulullah, kalau kami menyembelih korban, wa malana ya Rasulullah, apa yang kami peroleh dari hasil sembelihan kami itu? Kata Rasulullah, kullu sya'ratin lahu hasanah. Setiap helai bulu yang melekat di dalam tubuh kambing atau sapi atau ternak yang kita sembelih, hasanat, satu kebaikan, satu pahala. Bayangkan para jamaah sekalian, berapa banyak bulu yang melekat pada hewan ternak yang kita sembelih tersebut. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berkorban, kita dianjurkan agar memilih hewan yang terbagus dan yang terbanyak bulunya para jamaah sekalian. Kenapa? Karena setiap helai bulu yang melekatnya itu mengandung atau memperoleh satu pahala, satu kebaikan untuk yang berkorban para jamaah sekalian. Sungguh luar biasa. Berapa banyak bulu yang melekat itu kita tidak bisa menghitungnya. Sama seperti kita tidak bisa menghitung berapa banyak butiran-butiran pasir di pinggir pantai. Berapa banyak bintang-bintang yang berkelap-kelip di angkasa, kita tidak bisa menghitung. Tapi ingat para jamaah sekalian, semua itu Allah Maha tahu. Allah tahu berapa butir jumlah pasir di pantai. Allah tahu dan Maha tahu berapa jumlah bintang yang ada di angkasa. Dan Allah pun Maha tahu berapa helai bulu yang melekat pada binatang ternak itu. Itulah balasan pahala bagi mereka yang berkorban tersebut. Tidakkah tertarik kita untuk menyembelih korban padahal harta kita ada? Tidakkah tertarik bagi kita untuk menyembelih hewan korban padahal kita berkemampuan? Oleh karena itu para jamaah sekalian, jelang atau 11 hari jelang masuknya Idul Adha, mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan diri untuk berkorban tahun ini. Korban itu anjurannya tiap tahun, bukan sekali dalam seumur hidup. Berkorban itu dianjurkan kepada umat muslimin setiap tahun ketika kita mampu. Bukan satu kali dalam seumur hidup kita. Tahun sekarang kita berkorban, ada rezeki tahun depan kita berkorban, tahun depannya ada rezeki berkorban, dan seterusnya. Tidak ada batasan berkorban sekali atau 2 kali dalam hidup kita. Selama rezeki masih ada, selama itu kita disunnahkan untuk menyembelih hewan korban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkorban tahun ini, karena kita hadiahkan, disiapkan oleh Allah pahala yang luar biasa. Tapi ingat para jamaah sekalian, ketika kita berniat ingin berkorban, janganlah karena ingin bersaing dalam besarnya hewan yang kita beli atau kita korbankan, tetapi lillahi kalimatillah, atau semata-mata niat karena ingin mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepadanya. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan menjadikan anak kita soleh dan soleha. Inilah khutbah yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga mengandung manfaat bagi kita semua. Wabil khusus kepada yang menyampaikan nasihat atau khutbah pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.